Debut tes Moto3, Veda tampil tanpa ampun. Langkah pertama Veda Ega Pratama sebagai rookie Moto3 langsung mencuri perhatian. Di tengah barisan nama besar Eropa, pembalap 17 tahun asal Gunung Kidul ini melesat di sesi tes pramusim resmi di Jerez, Spanyol. Tanpa banyak gimik, tanpa sorotan kamera besar, Veda langsung tampil dengan kecepatan mentah yang membuat pedok terdiam. Hari pertama, Senin 24 November 2025, Veda mencatat waktu 1 menit 46,3 detik, posisi ke-8. Tapi yang bikin geger bukan cuma kecepatannya, tapi fakta bahwa ia hanya terpaut 0,02 detik dari Brian Uriarte, juara Red Bull Rookies Cup dan Junior GP 2025. Ingat, ini pembalap yang baru naik kelas, baru pakai mesin Honda Moto3 dan langsung masuk jajaran 10 besar. Sebuah debut yang terlalu mulus untuk disebut biasa-biasa saja. Menyalip sang juara, Uriarte tertinggal. Semua orang tahu siapa Brian Uriarte, didikan langsung Emilio Alzamora, ex-manajer Marc Marquez. Tahun ini dia meraih gelar ganda, juara Ega Pratama justru tampil lebih cepat. Ini bukan cuma sekadar waktu di layar, ini adalah simbol bahwa Veda bukan pelengkap grid. Di Honda Tim Asia, Veda datang membawa reputasi sebagai anak gunung yang membungkam Eropa di Red Bull Rookies Cup. Dan kini, ia kembali melanjutkan momentum itu dengan cara yang tak bisa diabaikan, mengalahkan Uriarte di 2 hari berturut-turut. Perbedaan 0,1 detik bisa jadi pembeda podium dan kekecewaan di Moto3, dan Veda telah lebih dulu membuktikan siapa yang lebih cepat. Progres brutal di hari kedua, potong 1 detik. Selasa 25 November 2025, hari kedua tes Moto3 di Jerez. Inilah hari ketika semua keraguan tentang Veda Ega Pratama dibabat habis. Pembalap Honda Tim Asia itu mencetak waktu 1:45,432, hampir 1 detik lebih cepat dari catatan sebelumnya. Lompatan ini brutal. Untuk ukuran rookie, biasanya progres 0,3 sampai 0,5 detik dianggap luar biasa. Tapi Veda menyayat waktu lebih dalam. Ini bukan hanya karena grip ban atau cuaca. Ini karena dia bisa membaca motor, menaklukkan karakter Jerez, dan menekan limit. Inilah bukti bahwa adaptasi Veda tidak main-main. Dari posisi ke-8 hari pertama, dia lompat ke posisi ke-5 tercepat di hari kedua. Veda kini resmi masuk radar semua tim dan jurnalis Eropa. Masuk 5 besar, alarm bahaya buat pesaing. Veda bukan lagi sekedar rookie Asia, dia kini ada di top 5 pembalap tercepat hari kedua bersama nama-nama seperti Joel Kelso, Jesus Rios, dan Adrian Cruces. Bahkan nama besar seperti Brian Uriarte dan Nicola Carraro harus rela ada di belakang Veda dalam catatan waktu. Ini hasil yang tak bisa diabaikan. Pembalap muda ini bukan cuma ikut latihan, dia menggebrak dengan performa yang nyaris setara barisan elit. Posisi kelima dengan lap time 1:45,4 detik itu jadi sinyal. Siapapun yang mengira Veda cuma pelengkap grid, pikir ulang. Musim 2026 belum dimulai, tapi tanda-tanda kekacauan di barisan rookie sudah terlihat jelas. Bukan keberuntungan, konsisten 2 hari. 1 hari bisa jadi keberuntungan, tapi 2 hari konsisten di papan atas, itu bukan lagi kebetulan. Dari hari pertama hingga hari kedua, Veda menunjukkan konsistensi yang solid dan bahkan progres signifikan. Ini menunjukkan mentalitas kerja yang disiplin, kemampuan membaca feedback teknis, dan adaptasi cepat terhadap kondisi lintasan. Banyak rookie kesulitan mempertahankan performa dari hari ke hari, tapi Veda justru memperbaiki waktu, membaca racing line lebih tajam, dan menutup celah yang membuatnya lambat. Konsistensi ini akan jadi modal berharga saat memasuki musim Moto3, di mana 0,1 detik bisa jadi pembeda antara P5 dan P20. Duel internal, Veda versus Zen Mitani. Honda Tim Asia punya 2 rookie musim ini, Veda Ega Pratama dan Zen Mitani dari Jepang. Tapi dari 2 hari tes Jerez, satu hal jadi sorotan, Veda lebih cepat dari Zen di kedua hari. Hari pertama, Veda di posisi 8, Mitani di posisi 9. Hari kedua, Veda ke-5, Mitani ke-8. Ini menunjukkan bahwa dalam persaingan internal tim Asia, Veda berpotensi jadi ujung tombak.
Bukan hanya karena catatan waktu, tapi karena ketenangan dan kematangan balap yang ia tunjukkan. Ini membuka kemungkinan besar bahwa di awal musim nanti, Veda bisa dapat prioritas data, perhatian teknisi lebih besar, dan bahkan strategi balap yang lebih agresif. Analisis teknik Honda RC250V versus KTM Ajo. Jangan lupa, Veda tidak lagi mengendarai KTM Rookies Cup. Di Moto3, ia kini menunggangi Honda RC250V, motor yang terkenal punya gaya riding yang lebih lembut tapi tricky soal traksi. Dalam 2 hari tes, Veda bukan hanya adaptasi, tapi juga berhasil push motor Honda sampai ke limit tanpa crash, tanpa error besar. Sebaliknya, Brian Uriarte yang terbiasa dengan setup KTM Red Bull justru terlihat belum mencapai titik maksimalnya. Ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah Veda lebih cocok di mesin Honda ketimbang rival-rival yang pindah dari KTM? Apakah ini keunggulan tersembunyi Honda Tim Asia musim depan? Kejutan untuk rookie Eropa. Nama-nama seperti Jesus Rios, Carraro, bahkan Joel Kelso mungkin belum terlalu memikirkan Veda saat ini. Tapi saat melihat lap time yang mepet ke papan atas, mereka tahu Veda bukan pembalap yang bisa diabaikan. Rider Eropa terbiasa menghadapi sesama jebolan junior GP, tapi Veda datang dari kombinasi brutal, kecepatan liar Rookies Cup, dan strategi matang junior GP. Ini membuat gaya balapnya tak terduga, kadang agresif seperti Acosta, kadang sabar seperti Oncu. Jika mereka tak siap, Veda bisa saja jadi kejutan paling menonjol di 5 seri awal Moto3 musim depan. Simbol baru, nomor 9, dan era baru. Untuk pertama kalinya, Veda memakai nomor 9 di motornya, sebuah angka yang menandai transisi dari anak Sudarmono si nomor 54 ke dirinya sendiri sebagai pebalap global. Ini bukan keputusan estetika, nomor ini adalah pernyataan. Di Moto3, semua pembalap besar punya angka ikonik, 93 untuk Marquez, 46 untuk Rossi, 55 untuk Masia. Dan kini, Veda memilih jalan sendiri, bukan sekedar mengikuti jejak sang ayah. Nomor 9 ini akan jadi simbol narasi baru, seorang anak Indonesia yang menantang dominasi Eropa dengan kecepatan, nyali, dan kerja keras. Siap geber musim Moto3 2026. Jika performa ini jadi acuan, maka Moto3 2026 akan jadi panggung gebrakan besar dari Asia Tenggara. Veda Ega Pratama datang bukan hanya untuk belajar, tapi untuk bertarung. Tes Jerez bukan tujuan akhir, ini baru pemanasan. Tapi pemanasan ini sudah cukup untuk bikin tim lawan, kru pedok, dan analis MotoGP mengangkat alis. Jika dites saja dia bisa top 5, bayangkan apa yang bisa terjadi saat bendera start dikibarkan di Qatar atau Buriram. Veda Ega Pratama siap pecah di level dunia. Dan dunia harus bersiap menyambut pembalap dari Gunung Kidul Indonesia yang akan membuat sejarah baru di Moto3.